Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada dalam segala aktivitas, kegiatan, ditolong dan diberkati oleh Tuhan, semua dalam kondisi baik dan sehat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti, memahami, serta melakukan setiap firman yang kita pelajari hari ini. Bapa kami yang di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua ya Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kemurahan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkurang, bahkan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan kami memuji, memuliakan Engkau sebab Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami, mengerti, serta melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 12 ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Paulus mengingatkan identitas mereka sebagai umat yang telah diselamatkan oleh karena kemurahan Allah, agar mereka menjaga hidup mereka, menjaga sikap mereka, menjaga pola pikir mereka sebagai warga kerajaan sorga. Artinya agar mereka tidak serupa dengan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan tidak serupa dengan dunia? Artinya bahwa orang percaya tidak ikut-ikutan, anak-anak Tuhan tidak ikut-ikutan ataupun tidak mengikuti pola pikir ataupun tingkah laku ataupun kebiasaan ataupun norma-norma dunia ini ataupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup berkata, "Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam perbuatan dan pikiran." Nah, jadi tidak serupa dengan dunia artinya tidak mengikuti pola pikir ataupun pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hendaknya kita menjadi pribadi yang benar-benar baru dari tingkah laku dan juga pikiran kita, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita perhatikan Roma pasal 11, Rasul Paulus memberikan beberapa contoh sikap orang yang serupa dengan dunia ataupun orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu sombong, tidak takut akan Tuhan dalam Roma 11 ayat 20 bagian B. Yang kedua, menganggap dirinya pandai sehingga tidak mau menerima masukan nasihat dari orang lain dalam Roma pasal 11 ayat 25. Yang ketiga, orang yang serupa dengan dunia adalah orang yang keras hati, tekar tengkuk, keras hati, dan tidak memiliki kelembutan hati. Dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 juga. Bahkan dikatakan bahwa ciri yang keempat orang yang serupa dengan dunia adalah tidak taat kepada Allah. Dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-30. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat keadaan dunia saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Kita mendengar, kita membaca di media online, di media sosial, perselingkuhan dan juga perceraian itu merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, bahkan juga dilakukan oleh orang-orang Kristen yang katanya takut akan Tuhan. Kita juga melihat korupsi yang begitu merajalela, bahkan juga dilakukan oleh orang-orang yang katanya Kristen pengikut Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hedonisme, menikmati gemerlapan dunia dengan segala isinya menjadi satu ukuran bagi orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan banyak orang menghabiskan energinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya dengan hal-hal dunia yang hanya memuaskan keinginan daging mereka, keangkuhan hidup mereka. Bahkan mereka nyaman melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Paulus memberi nasihat kepada orang-orang Kristen di Roma agar mereka benar-benar tidak serupa dengan dunia, karena mereka adalah umat ketebusan Tuhan. Harus berbeda dengan orang dunia, orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita juga tidak boleh serupa dengan dunia. Meskipun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahkan Alkitab berkata, kamu adalah terang dan garam bagi dunia. Artinya kita harus menjadi contoh yang baik, menjadi sesuatu yang membawa hal-hal positif bagi dunia, menggarami, menjadi teladan bagi dunia, bagi orang yang belum ataupun tidak mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tidak serupa dengan dunia? Bapak Ibu Saudaraku, dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak serupa dengan dunia. Yang pertama yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Dalam ayat pertama firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat 1 ini, hal yang pertama yang Paulus dorong, nasihati kepada orang Kristen di Roma, agar mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata persembahkanlah di sini artinya membawa, bawa atau membawakan. Paulus mendorong orang-orang Kristen agar mereka itu membawa, mempersembahkan tubuh mereka untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena apa? Karena tubuh kita ini sering melakukan dosa, keinginannya selalu ingin berbuat dosa. Itu sebabnya kita harus persembahkan, kita harus berikan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya adalah persembahan tubuh yang seperti apa yang harus kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus memberi persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, murni, suci. Bahkan juga kita harus persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, 1 Korintus pasal 10 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini sudah dibayar dengan darah Yesus. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi. Itu sebabnya selagi masih hidup, selagi masih sehat, selagi masih ada kesempatan, mari kita berikan tubuh kita, kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah ciri orang yang tidak serupa dengan dunia. Yang kedua, mengubah pola pikir dunia kepada pola pikir rohani. Ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mendorong orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu, agar mereka itu mengubah pola pikir ataupun mindset mereka dari pola pikir duniawi kepada pola pikir rohani ataupun pola pikir surgawi. Kata berubah di sini dalam bahasa aslinya adalah metamorphose, yaitu transformasi, perubahan. Seperti kupu-kupu yang mengalami proses perubahan dari telur, larva ataupun ulat menjadi kepompong sehingga menjadi kupu-kupu yang indah dan lucu.
Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mendorong kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, agar kita mengubah pola pikir kita ini dari pola pikir duniawi kepada pola pikir rohani, dari pola pikir duniawi kepada pola pikir surgawi. Itu sebabnya Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diminta untuk berpikir, memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar oleh orang lain. Kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah ciri orang yang tidak serupa dengan dunia. Nah, hal yang terakhir, bagaimana agar kita tidak serupa dengan dunia? Hal yang ketiga, yaitu kita harus bersatu dan giat di dalam melayani Tuhan. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mendorong orang-orang Kristen yang ada di Roma agar mereka memiliki hati yang mau bersatu, tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai anggota tubuh Kristus yang Yesus adalah kepalanya, kita harus bersatu meskipun berbeda-beda tugas dan tanggung jawab. Selain sikap yang bersatu, juga harus ada semangat, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karunia memimpin, karunia melayani, karunia bernubuat, karunia memberi, karunia menasihati, dan lain sebagainya. Hendaklah kita lakukan dengan rajin, kita perbuat dengan rajin, melayani dengan rajin. Inilah sikap orang yang tidak serupa dengan dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai anak-anak warga kerajaan sorga, jangan serupa dengan dunia ini. Mari kita bangun kesatuan, persatuan di dalam gereja, dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, meskipun berbeda-beda tugas dan tanggung jawab. Mari kita rajin dan bergiat selalu di dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia kita masing-masing. Bagaimana agar kita tidak serupa dengan dunia? Yang pertama, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki pola pikir dari pola pikir duniawi kepada pola pikir rohani. Dan yang ketiga adalah mari kita bersatu padu dan tetap giat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.